dan subscribe ya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kisah hidup Obanai dimulai pada 21 tahun yang lalu, di mana dia terlahir dalam sebuah klan keluarga penyembah iblis dengan mayoritas beranggotakan perempuan. Klan keluarga Obanai sendiri hidup dengan harta yang sangat berlimpah, dan diketahui harta tersebut merupakan harta yang mereka ambil dari para korban iblis yang mereka sembah. Iblis itu berwujud seorang wanita dengan tubuh dan wajah bagian bawah yang seperti ular, dan iblis ini memiliki selera tinggi terhadap bayi yang baru lahir, yang biasanya dikorbankan oleh anggota klan sebagai ganti kekayaan mereka. Diketahui bahwa Obanai adalah anak laki-laki pertama yang terlahir setelah 370 tahun di keluarga klannya, sehingga dari kecil Obanai diperlakukan dengan istimewa, namun juga sangat mengerikan. Obanai harus menjalani seluruh hari-harinya dengan terkunci dalam sangkar kayu yang dibuat oleh keluarganya, dan setiap hari keluarga Obanai akan membawakannya begitu banyak makanan. Saking banyaknya makanan ini membuat bau menyengat tercium di seluruh ruangannya. Hal itu semakin diperparah dengan ventilasi ruangan yang buruk sehingga Obanai merasa sangat muak dengan bau tersebut. Sialnya lagi, sang iblis ular terlihat sangat menyukai Obanai karena menganggapnya sebagai anak laki-laki yang istimewa. Sebab Obanai memiliki kedua mata dengan warna yang berbeda. Karena hal tersebut, sang iblis ular menghabiskan malamnya dengan merayap di sekitar kamar Obanai, dan iblis ini akan terus menatapnya dari kegelapan sehingga membuat Obanai sangat ketakutan. Setelah berusia 12 tahun, pada akhirnya Obanai diizinkan untuk meninggalkan selnya, namun dia kemudian justru dibawa untuk bertemu langsung dengan iblis ular. Melihat bentuk asli dari iblis ular tersebut membuat Obanai langsung gemetar karena ketakutan. Tubuh Obanai sendiri sampai terpaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Iblis itu lalu berkata bahwa tubuh Obanai masih sangatlah kecil baginya, sehingga iblis tersebut lalu memutuskan akan menunggu Obanai hingga dewasa untuk memakannya. Nahasnya lagi, sang iblis ular kemudian menyuruh anak buahnya untuk merobek mulut Obanai menjadi lebih lebar hingga ke telinganya. Hal ini dilakukan karena sang iblis ingin wajah Obanai mirip seperti dirinya, lalu darah dari prosesnya pun mereka kumpulkan untuk diminum oleh sang iblis. Setelah hal mengerikan itu terjadi, Obanai lalu dibawa kembali ke dalam selnya dengan luka yang telah ditutup perban, dan setelah menyadari akan nasibnya, Obanai lalu berpikir untuk bisa kabur dari sana. Obanai kemudian mulai mengikis sela-sela kayu selnya dengan jepit rambut curian yang dia dapat, dan hari demi hari dia terus melakukan hal itu dengan rasa ketakutan yang teramat sangat. Satu-satunya makhluk yang bisa ia percaya hanyalah ular kecil yang dia temukan tersesat di dalam selnya, dan kemudian ular itu dia beri nama sebagai Kaburamaru. Setelah beberapa hari melakukan usahanya, Obanai akhirnya berhasil melepaskan sebongkah kayu dari jeruji dan segera melarikan diri ke dalam senyapnya malam secepat yang dia bisa. Ternyata iblis ular mengetahui hal itu dan segera mengejar Obanai untuk menangkapnya. Namun sebelum iblis ular berhasil menggapai tubuh Obanai, tiba-tiba seorang pilar api muncul dan langsung membasmi iblis tersebut. Belakangan diketahui bahwa pilar api yang menyelamatkan Obanai adalah Shinjuro Rengoku yang merupakan ayah dari Kyojuro Rengoku. Tapi sayangnya, karena tindakan Obanai yang melarikan diri membuat iblis ular telah membunuh 50 orang kerabatnya, dan satu-satunya yang masih hidup adalah sepupunya yang lebih tua, yang sebelumnya juga telah diselamatkan oleh Shinjuro. Namun ketika mereka dipertemukan kembali, sepupu Obanai justru menolaknya, dan dia mulai menyalahkan Obanai atas kematian keluarga mereka, akibat iblis ular yang marah mengetahui Obanai yang telah melarikan diri. Karena rasa bersalahnya membuat Obanai jadi membenci dirinya sendiri dan mempengaruhi kondisi mentalnya. Bahkan setelah dia bergabung di pasukan pemburu iblis serta menyelamatkan banyak orang, Obanai masih merasa bahwa dirinya adalah orang yang hina dan tidak layak hidup bahagia. Obanai pertama kali terlihat pada pertemuan Hashira di rumah Kagaya, di mana saat itu Obanai menjepit tubuh Tanjiro yang memberontak karena melihat Sanemi yang sedang menguji naluri iblis Nezuko. Obanai kembali terlihat sedang berdiri di sebuah atap ketika menerima kabar tentang kematian Rengoku, dan dia mengungkapkan rasa ketidakpercayaannya dengan kabar tersebut. Setelah Gyutaro dan Daki berhasil dikalahkan, Obanai kemudian muncul dan menyayangkan jika Uzui harus terluka parah melawan iblis bulan atas terlemah. Bahkan Obanai meminta Uzui untuk berjuang sampai mati meskipun Uzui sendiri memutuskan untuk pensiun.
Ketika pertemuan Hashira setelah berakhirnya arc desa penempa pedang, Obanai terlihat sangat malu saat mendengar jawaban Mitsuri yang aneh tentang pengalamannya memunculkan tanda pemburu iblis. Dalam arc pelatihan sebelum pertempuran besar terjadi, Obanai menjadi seorang pilar yang melatih teknik berpedang yang benar pada pasukan pemburu iblis. Dia kemudian melatih Tanjiro dengan mengajaknya ke sebuah ruangan, yang ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat banyak tubuh pemburu iblis lain yang telah terikat. Obanai kemudian berkata jika dia sengaja mengikat mereka dan menggunakannya sebagai rintangan, sehingga hal itu membuat Tanjiro mempertanyakan tentang kejahatan apa yang mereka lakukan. Namun Obanai justru menjawab jika hal itu terjadi sebagai hukuman karena mereka terlalu lemah, dan selama 4 hari setelahnya Obanai terus melatih Tanjiro untuk melawannya tanpa mengenai siswa lain yang diikat. Pada hari keempat, akhirnya Tanjiro berhasil merobek Haori milik Obanai, sehingga membuat Tanjiro menyelesaikan pelatihannya. Dalam arc Kastil Infinity, Obanai dan Mitsuri harus bertarung melawan iblis bulan atas kelima yaitu Nakime. Obanai terlihat beberapa kali menyelamatkan Mitsuri yang kewalahan ketika menghadapi iblis tersebut, dan saat Obanai menggunakan teknik pernapasan ular untuk memenggal Nakime, namun dengan seni darah iblisnya Nakime berhasil menghindari serangannya. Setelah berhasil keluar dari perangkap Nakime, Obanai dan Mitsuri kemudian membantu Giyu dan Tanjiro yang sedang bertarung melawan Muzan, di mana Obanai muncul di sisi Tanjiro yang hampir terbunuh oleh Muzan. Saat pertempuran berlanjut ke permukaan, Obanai berhasil melayangkan serangan dan memenggal kepala Muzan, walaupun dia akhirnya terkejut menyadari serangan itu ternyata membuat Muzan tidak terluka sedikitpun. Selama pertarungan tersebut, Obanai menjadi pilar yang sangat signifikan dalam memberikan serangan yang merepotkan Muzan, dan Obanai bahkan berulang kali melindungi Hashira lain dan menyelamatkan nyawa mereka. Setelah mengubah pedangnya menjadi merah, Obanai juga mampu menggunakan teknik pernapasannya untuk memotong tentakel dari Muzan, sehingga hal itu pun sedikit memperlambat kemampuan regenerasinya. Obanai juga merupakan Hashira pertama yang berhasil kembali bangkit setelah terkena serangan gelombang kejut dari Muzan, meskipun akibat serangan itu sendiri membuat Obanai harus terluka parah dan kehilangan penglihatannya. Setelah Muzan berhasil dikalahkan, Obanai kemudian terlihat sedang memeluk tubuh Mitsuri di mana dia mengungkapkan perasaannya pada pilar cinta tersebut. Obanai berkata jika dia harus mati untuk bisa melebur darahnya yang kotor akibat kejahatan keluarganya, dan dia berharap jika kembali terlahir sebagai manusia, maka dia berjanji akan selalu bersama dengan Mitsuri. Sambil terus memeluk tubuh Mitsuri yang sudah sekarat, Obanai akhirnya harus tewas akibat luka parah setelah pertarungannya melawan Muzan. Kekuatan. Secara keseluruhan menurut Mimin, Obanai merupakan sosok Hashira dengan kemampuan yang luar biasa, meskipun dia memiliki kekurangan dalam kekuatan fisik dibanding pilar lain, tapi hal itu tidak mempengaruhi ketahanannya dalam bertarung. Diketahui jika ternyata salah satu mata Obanai sendiri telah buta sejak lahir, sehingga dia hanya melihat dengan menggunakan sebelah matanya. Obanai kemudian mengembangkan teknik bertarung dengan memanfaatkan ular peliharaannya yaitu Kabura Maru, dan Kabura Maru bertindak untuk membaca dan memprediksi serangan lawan dan kemudian menyampaikan informasi itu ke dirinya. Teknik ini sepenuhnya ditunjukkan ketika Obanai benar-benar dibutakan oleh serangan Muzan, tapi dia masih bisa terus bertarung secara efektif. Dibanding dengan pilar lain yang telah mengaktifkan tanda mereka sebelum bertarung melawan Muzan, Obanai adalah satu-satunya pilar yang belum mengaktifkan tanda ketika pertarungan awal melawan Raja Iblis tersebut. Pada kondisi itu, dia bahkan sempat menahan dan memberikan serangan ke Muzan hingga membuat tentakelnya terputus. Sampai di pertengahan pertarungan, tanda pemburu iblis Obanai mulai muncul dan semakin meningkatkan serangannya. Menjelang akhir pertempuran, Obanai yang sudah terluka parah masih memiliki energi yang cukup untuk mengumpulkan tekniknya dan menyerang Muzan. Dan dari semua pembunuh iblis yang bertarung dalam pertempuran tersebut, Obanai adalah pilar yang bertahan paling lama. Meskipun Obanai kehilangan nyawanya di akhir pertempuran, tapi tidak diragukan lagi jika dia adalah salah satu kontributor terbesar dalam menaklukkan Raja Iblis Kibusuji Muzan. So itulah pembahasan mengenai sosok Hashira dengan teknik pernapasan ular yaitu Obanai Higuro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada pembahasan